And for the first time in Grand Prix history, in our 78th year, in the background on the number 9 Honda Team Asia bike. Wow, Indonesia waited so long to have a superstar to cheer on, a superstar to roar on. Veda Batama on the box here in Brazil. Each result is just, or let's say the championship or something or whatever, it's just the result of the work. How much power we had to manage is really strong. It's very difficult. Auto bikin heboh Moto3. Terus-terusan kalah jauh dari Veda Ega Pratama. Rival Veda dari Eropa, Brian Uriarte langsung dapat tekanan besar dari bos KTM, Aki Ajo. Jelang race Moto3 seri Brazil kah? Standar tinggi KTM bisa jadi buat bosnya sangat geram dan marah besar. Bahkan ancam keras dengan ganti Uriarte dan rekrut Veda Ega ke tim KTM. Karena dengan motor Honda aja bisa gacor, apalagi kalau pakai KTM. Wah, penasaran? Simak ulasan menariknya hanya di sini ya guys. Nah, ini dia baru mantap dan jos. Rider top MotoGP milik Ducati, Andrea Dovizioso, ikut notis bahkan ikut buka suara soal Veda Ega Pratama yang diberitakan bakal segera direkrut tim papan atas di Moto3 2026 kah? Simak semua ulasan selengkapnya berikut ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Persaingan panas di kelas Moto3 musim 2026 dipastikan semakin membara jelang seri Amerika. Sorotan kini tidak hanya tertuju pada performa gemilang Veda Ega Pratama bersama Honda Tim Asia, tetapi juga mulai merembet ke kubu rival utama mereka, yakni KTM. Di tengah kabar bahwa Honda mulai memberikan peningkatan signifikan pada motor Veda, muncul spekulasi kuat bahwa bos KTM, Aki Ajo, tidak akan tinggal diam. Sosok yang dikenal tegas dan sangat kompetitif itu diyakini akan memberikan tekanan besar kepada pembalap andalannya asal Eropa, Brian Uriarte. Sebagai arsitek kesuksesan banyak pembalap muda di Moto3, Aki Ajo tentu memiliki standar tinggi terhadap para ridernya. Ia bukan hanya menuntut hasil, tetapi juga dominasi. Kabar mengenai peningkatan performa motor yang diberikan kepada Veda Ega Pratama jelas bisa menjadi alarm bahaya bagi KTM. Apalagi Veda sebelumnya sudah mampu mencuri perhatian dengan performa luar biasa meski belum didukung paket motor terbaik. Kini, jika benar Honda telah melakukan pembenahan besar, maka ancaman Veda akan meningkat berkali-kali lipat. Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin Aki Ajo akan memberikan tekanan ekstra kepada Brian Uriarte untuk membuktikan kualitasnya. Nama Brian Uriarte selama ini dikenal sebagai salah satu talenta muda Eropa yang menjanjikan. Dengan dukungan motor kompetitif dari KTM, ia harusnya mampu bersaing di barisan depan. Namun, kehadiran Veda Ega Pratama mulai mengubah peta persaingan. Veda bukan hanya sekedar pesaing baru, ia adalah fenomena yang datang dengan keberanian luar biasa, insting balap yang tajam, dan kemampuan mengeksekusi momen krusial. Hal inilah yang membuat tekanan terhadap Uriarte semakin besar. Ia tidak hanya dituntut untuk menang, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya masih lebih unggul dibandingkan Veda. Dalam dunia Moto3, perdebatan klasik selalu muncul. Apakah kemenangan ditentukan oleh motor atau pembalap? Bagi Aki Ajo, jawabannya jelas, keduanya penting, tetapi pembalaplah yang menjadi pembeda utama. KTM selama ini dikenal memiliki paket motor yang sangat kompetitif. Bahkan banyak yang menganggap performanya lebih unggul dibanding Honda di kelas ini. Karena itu, jika sampai kalah dari Veda yang membela Honda, maka satu kesimpulan yang bisa muncul adalah faktor pembalap. Dan disinilah tekanan besar itu lahir. Uriarte harus membuktikan bahwa ia mampu memaksimalkan motor KTM, ia memiliki mental juara, dan ia layak menjadi andalan tim. Jika tidak, posisinya bisa mulai dipertanyakan. Skenario yang paling menarik sekaligus paling mengejutkan adalah kemungkinan perubahan komposisi pembalap di masa depan.
Jika Uriarte gagal memenuhi ekspektasi, bukan tidak mungkin Aki Ajo akan mempertimbangkan opsi lain. Dan nama yang paling mencolok tentu saja adalah Veda Ega Pratama. Dalam dunia balap, perpindahan pembalap bukan hal tabu. Bahkan tim besar seperti KTM selalu mencari talenta terbaik tanpa memandang asal. Jika Veda terus menunjukkan performa luar biasa, sementara Uriarte justru tertinggal, maka spekulasi mengenai rekrutmen besar bisa menjadi kenyataan. Pertarungan antara Honda Tim Asia dan KTM kini memasuki babak baru. Ini bukan lagi sekedar duel tim, ini adalah pertarungan teknologi, adu strategi, dan perang mental antar pembalap muda berbakat. Dengan peningkatan motor dari Honda dan tekanan internal di KTM, persaingan akan semakin sengit. Dan di tengah semua itu, nama Veda terus menjadi pusat perhatian. Balapan di Circuit of the Americas akan menjadi panggung besar bagi semua pihak. Bagi Veda, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa performanya bukan kebetulan. Bagi Uriarte, ini adalah momen untuk menjawab tekanan dan menunjukkan bahwa ia masih layak diperhitungkan. Dan bagi Aki Ajo, ini adalah ujian apakah strategi dan kepercayaan yang ia berikan kepada pembalapnya sudah tepat. Moto3 bukan hanya tentang siapa yang tercepat, ini adalah tentang siapa yang paling siap menghadapi tekanan. Kini, tekanan itu ada di pundak Brian Uriarte. Sementara itu, Veda Ega Pratama justru melaju dengan kepercayaan diri tinggi dan dukungan penuh dari timnya. Jika Uriarte gagal menjawab tantangan, maka bukan tidak mungkin peta persaingan akan berubah drastis. Dan jika itu terjadi, Moto3 2026 bisa menjadi musim lahirnya bintang baru yang tak hanya mengguncangkan lintasan, tetapi juga memaksa tim-tim besar untuk berpikir ulang. Menurut kamu, apakah Aki Ajo akan benar-benar memberi tekanan besar kepada Brian Uriarte? Atau justru Veda Ega Pratama yang akan terus mendominasi dan membuat KTM goyah? Tulis pendapatmu karena persaingan ini baru saja mulai. Nama Veda Ega Pratama kini benar-benar menggema di pedok Moto3 2026. Penampilan sensasionalnya dalam 2 seri awal bukan hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga mulai membuat tim-tim besar melirik serius talenta muda asal Indonesia tersebut. Bahkan, kabar yang beredar menyebutkan bahwa beberapa tim papan atas mulai mempertimbangkan langkah untuk mengamankan Veda sebelum terlambat. Di tengah panasnya isu tersebut, muncul harapan besar kepada salah satu pembalap top Eropa dari kubu Ducati, Andrea Dovizioso, untuk ikut memberikan pandangannya. Sosok berpengalaman yang telah lama malang melintang di level tertinggi itu diyakini bisa memberikan perspektif penting, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mentor bagi generasi muda. Sebagai pembalap yang pernah bersaing di barisan elit MotoGP, Andrea Dovizioso tentu memahami betul bagaimana tekanan, ekspektasi, dan sorotan media bisa mempengaruhi perkembangan seorang pembalap muda. Karena itu, banyak pihak berharap Dovizioso ikut notice terhadap fenomena Veda Ega Pratama. Bukan tidak mungkin, jika ia benar-benar angkat bicara, Dovizioso akan mengakui bahwa apa yang telah ditunjukkan Veda di usia 17 tahun adalah sesuatu yang istimewa. Tidak semua pembalap muda mampu langsung tampil kompetitif, apalagi hingga bersaing di barisan depan dan mencuri podium. Veda telah membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar peserta, melainkan penantang serius. Namun, seperti halnya pembalap senior lainnya, Andrea Dovizioso kemungkinan besar tidak hanya memberikan pujian, ia juga diyakini akan memberikan peringatan penting. Dalam dunia balap, 1 atau 2 hasil gemilang belum cukup untuk mengukuhkan status. Konsistensi adalah segalanya. Banyak pembalap yang bersinar di awal, namun gagal mempertahankan performa karena tekanan, kurang fokus, atau perkembangan yang stagnan. Disinilah pesan penting untuk Veda, bahwa apa yang ia raih sejauh ini memang luar biasa, tetapi itu baru permulaan. Jika Veda ingin benar-benar diakui sebagai pembalap top, maka ia harus terus fokus dalam setiap sesi, menjaga performa di setiap balapan,
dan membuktikan bahwa hasil sebelumnya bukan kebetulan. Tidak bisa dipungkiri, performa Veda Ega Pratama mulai menjadikannya komoditas panas di pasar pembalap muda. Tim-tim rival Honda Tim Asia dilaporkan mulai memantau perkembangan Veda dengan serius. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, sebuah kombinasi antara bakat alami, mentalitas kuat, dan insting balap yang tajam. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi perebutan di masa depan. Dan disinilah pentingnya menjaga arah karir. Dukungan dari sosok seperti Andrea Dovizioso bisa menjadi pengingat bahwa dalam situasi seperti ini, pembalap muda harus tetap berpijak pada proses, bukan euforia. Seri di Circuit of the Americas pekan ini akan menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Veda. Jika ia mampu tampil kembali kompetitif, maka kepercayaan dari tim Honda akan semakin kuat. Minat dari tim lain akan semakin besar, dan statusnya sebagai rising star akan semakin kokoh. Namun sebaliknya, jika performanya menurun, maka kritik akan mulai berdatangan. Inilah realitas waktu balap, dan itulah mengapa konsistensi menjadi kunci utama. Bagi Honda Tim Asia, keputusan mengandalkan Veda adalah investasi besar. Dengan segala potensi yang dimiliki, Veda diharapkan mampu menjadi ujung tombak kebangkitan tim di Moto3. Namun, kepercayaan itu harus dibayar dengan performa. Seri Amerika akan menjadi salah satu tolok ukur penting. Apakah Veda mampu kembali mempertahankan momentum? Apakah ia mampu beradaptasi dengan tekanan yang semakin besar? Dan apakah ia benar-benar siap naik ke level berikutnya? Jika jawabannya ya, maka Honda tidak hanya mendapatkan pembalap hebat, tetapi juga calon bintang masa depan. Perjalanan Veda Ega Pratama masih sangat panjang. Namun, apa yang telah ia tunjukkan sejauh ini sudah cukup untuk membuat dunia mulai memperhatikannya. Harapan agar Andrea Dovizioso ikut memberikan dukungan dan nasihat bukan tanpa alasan. Pengalaman dan sudut pandang seorang legenda bisa menjadi bekal berharga bagi Veda untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan. Kini semua mata tertuju pada Amerika. Apakah Veda mampu kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar sensasi sesaat? Atau justru ini akan menjadi awal dari dominasi yang lebih besar? Menurut kamu, apakah Veda Ega Pratama mampu menjaga konsistensi dan menjawab ekspektasi besar dari berbagai pihak, termasuk sosok seperti Andrea Dovizioso? Tulis pendapatmu dan dukung terus perjuangan pembalap muda Indonesia ini. Jelang Moto3 di sirkuit Amerika Kota, Veda Ega Pratama dilarang mati kiri. Ada satu aspek penting yang seringkali terlewat ketika membahas performa pembalap muda. Lintasan tidak pernah benar-benar netral. Setiap sirkuit memiliki karakter unik, kecenderungan tertentu, bahkan arah yang bisa menjadi keuntungan atau justru jebakan bagi para rider. Hal inilah yang akan dihadapi Veda Ega Pratama pada Moto3 Amerika 2026, di mana ia harus beradaptasi dengan tantangan yang sangat spesifik, dominasi tikungan kiri. Lintasan yang akan menjadi arena pertarungan adalah Circuit of the Americas, COTA, sebuah sirkuit yang dikenal bukan hanya panjang dan cepat, tetapi juga kompleks. Trek ini menyajikan kombinasi perubahan elevasi yang ekstrim, tikungan teknis yang menuntut presisi tinggi, serta ritme balapan yang tidak mudah ditebak. Dari total 20 tikungan yang ada, 11 diantaranya mengarah ke kiri, komposisi yang secara alami akan mempengaruhi gaya balap setiap pembalap. Dalam dunia balap motor, dominasi satu arah tikungan bukanlah hal sepele. Kondisi ini dapat berdampak pada banyak aspek teknis dan fisik, mulai dari keausan ban yang tidak merata, keseimbangan tubuh saat menikung, hingga konsistensi dalam menjaga racing line. Seorang pembalap yang tidak mampu mengoptimalkan performanya di sisi tertentu, dalam hal ini tikungan kiri, akan kehilangan waktu secara perlahan, lap demi lap, tanpa disadari secara kasat mata.
Bagi Veda Ega Pratama, situasi ini menjadi tantangan tersendiri, bahkan bisa dibilang relatif baru di musim ini. Pada 2 seri awal, Veda tampil sangat meyakinkan di lintasan yang cenderung bersahabat dengan tikungan kanan. Di Chang International Circuit, ia membuka musim dengan finish di posisi kelima, sebuah hasil solid yang langsung menarik perhatian banyak pihak. Tak berhenti di situ, performanya meningkat drastis di seri berikutnya di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Brazil. Di sana, Veda sukses meraih podium ketiga, sekaligus menorehkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang mampu naik podium di ajang Grand Prix. Jika di Buriram dan Brazil ia bisa memanfaatkan kenyamanan di tikungan kanan, maka di Austin kondisinya akan berbanding terbalik. Ia harus mulai menyesuaikan diri dengan tekanan yang lebih besar pada sisi kiri tubuhnya, terutama pada bagian bahu dan kaki. Selain itu, ban sisi kiri juga akan bekerja lebih keras sepanjang balapan, sehingga pengelolaan grip menjadi faktor krusial, terutama saat memasuki lap-lap akhir. Kesalahan kecil dalam membaca karakter tikungan bisa berakibat fatal. Kehilangan momentum di satu sektor saja dapat berdampak besar terhadap keseluruhan waktu lap, apalagi di level kompetitif seperti Moto3. Meski demikian, Veda tidak datang ke Amerika tanpa bekal. Pengalamannya di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 memberikan gambaran bahwa ia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lintasan yang didominasi tikungan kiri. Salah satu bukti paling nyata adalah keberhasilannya meraih kemenangan di Sachsenring Circuit, Jerman, sirkuit yang terkenal dengan karakter kidal yang ekstrim. Hasil tersebut menjadi indikasi kuat bahwa secara teknis maupun mental, Veda memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan serupa di Chota. Namun harus diakui bahwa Moto3 adalah level yang jauh lebih tinggi. Persaingan di kejuaraan dunia jauh lebih ketat, margin kesalahan sangat tipis, dan tekanan yang dihadapi pembalap juga meningkat drastis. Apa yang berhasil dicapai di level junior tidak selalu bisa langsung diterapkan dengan hasil yang sama. Dibutuhkan proses adaptasi yang lebih cepat, lebih presisi, dan tentu saja dengan risiko yang lebih besar. Selain faktor teknis lintasan, ada satu elemen lain yang tak kalah penting, waktu. Jarak antara seri Brazil dan Amerika tergolong singkat. Perpindahan antar benua, perbedaan zona waktu, serta kebutuhan untuk memulihkan kondisi fisik menjadi tantangan tambahan bagi setiap pembalap. Dalam situasi seperti ini, manajemen energi menjadi kunci utama. Seorang pembalap tidak hanya dituntut untuk tampil cepat di lintasan, tetapi juga harus cerdas dalam menjaga kebugaran tubuh agar tetap berada dalam kondisi optimal sepanjang akhir pekan balapan. Semua faktor ini menjadikan Moto3 Amerika sebagai ujian yang sangat kompleks bagi Veda Ega Pratama. Ini bukan sekedar soal kecepatan, tetapi juga soal adaptasi, ketahanan fisik, dan kecerdasan dalam membaca situasi. Lalu, mampukah Veda Ega Pratama kembali menunjukkan performanya impresif ini di tengah tantangan yang berbeda ini? Ataukah dominasi tikungan kiri di Chota justru akan menjadi hambatan yang sulit ditaklukkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama, apakah Veda bisa kembali mencetak kejutan di Amerika, atau justru menghadapi ujian terberatnya musim ini? Moto3 Amerika. Hakim Danish punya rapor bagus. Veda Ega perlu waspada. Persaingan di Moto3 2026 semakin memanas, dan sorotan kembali tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang akan menghadapi tantangan besar di seri Amerika akhir pekan ini. Balapan yang digelar di Circuit of the Americas tersebut diprediksi akan menjadi salah satu ujian terberat bagi Veda sejauh musim ini berjalan. Moto3 Amerika menjadi seri ketiga dalam kalender 2026, dan sejauh ini performa Veda bisa dibilang sangat mengesankan. Dalam 2 balapan awal, ia mampu menunjukkan konsistensi luar biasa dengan finish kelima di Thailand, lalu melesat meraih podium ketiga di Brazil.
Hasil tersebut bukan hanya mengangkat namanya, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu penantang serius di papan atas klasemen sementara. Namun, jalan menuju hasil gemilang di Amerika dipastikan tidak akan mudah. Jika selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada rival dari tim besar seperti duo Aspar, kini muncul satu nama yang berpotensi menjadi kuda hitam berbahaya, yakni Hakim Danish. Memang, dua pembalap Aspar, Massimo Quiles dan Marco Morelli, tetap menjadi ancaman utama bagi Veda. Namun memasuki seri ketiga ini, situasinya bisa berubah. Hakim Danish berpeluang menghadirkan kejutan yang tidak bisa dianggap remeh. Pada Moto3 Brazil 2026, Hakim sempat tampil impresif dengan start dari posisi ketiga. Meski akhirnya harus puas finish di posisi ke-6, performa tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan dan potensi untuk bersaing di barisan depan. Dan di Amerika, ceritanya bisa berbeda. Salah satu alasan mengapa Hakim Danish patut diwaspadai adalah karakter lintasan Circuit of the Americas itu sendiri. COTA dikenal sebagai sirkuit dengan banyak tikungan ke kiri atau anti-clockwise. Karakteristik ini ternyata sangat cocok dengan gaya balap Hakim, yang sebelumnya sudah terbukti mampu tampil dominan di lintasan dengan tipe serupa. Sejarah mencatat, Hakim pernah meraih kemenangan di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 seri Aragon, lintasan yang memiliki kemiripan karakter dengan COTA. Trek tersebut juga didominasi tikungan kiri, sehingga pengalaman tersebut bisa menjadi modal berharga bagi Hakim untuk kembali tampil kompetitif. Dengan bekal itu, bukan tidak mungkin Hakim akan tampil lebih agresif dan percaya diri di Amerika. Di sisi lain, Veda Ega Pratama juga memiliki pengalaman di lintasan dengan karakter serupa, namun hasilnya tidak selalu dominan. Pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 seri Aragon, Veda hanya mampu finish di posisi kelima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meski kompetitif, ia masih memiliki ruang untuk berkembang di sirkuit dengan dominasi tikungan kiri. Meski begitu, Veda juga pernah membuktikan kemampuannya di lintasan anti-clockwise lainnya. Ia sukses meraih kemenangan di seri Jerman yang digelar di sirkuit Sachsenring, lintasan yang juga memiliki karakteristik serupa. Artinya, Veda tetap memiliki peluang besar. Namun, konsistensi dan adaptasi akan menjadi kunci utama jika ia ingin kembali tampil maksimal di COTA. Jika melihat klasemen sementara Moto3 2026, Veda Ega Pratama saat ini berada di posisi ketiga dengan koleksi 27 poin. Posisi ini menegaskan bahwa ia adalah salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar musim ini. Sementara itu, Hakim Danish masih berada di posisi ke-13 dengan raihan 6 poin. Meski terpaut cukup jauh, posisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan potensi sebenarnya. Dalam balapan, satu seri saja bisa mengubah segalanya. Jika Hakim mampu memanfaatkan keunggulan karakter sirkuit, maka jarak poin tersebut bisa dengan cepat terpangkas. Pertarungan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish juga menghadirkan nuansa tersendiri. Dua pembalap muda Asia ini sama-sama membawa harapan besar dari negaranya masing-masing. Jika keduanya mampu tampil di barisan depan, maka duel ini bukan hanya soal poin tetapi juga gengsi regional. Bukan tidak mungkin, Moto3 Amerika akan menghadirkan pertarungan sengit yang melibatkan keduanya hingga lap terakhir. Dengan segala fakta yang ada, jelas bahwa Veda Ega Pratama tidak boleh lengah. Ancaman dari Hakim Danish nyata dan berpotensi mengejutkan. Namun, jika Veda mampu menjaga fokus, memaksimalkan performa motor, dan tampil konsisten seperti dua seri sebelumnya, maka peluang untuk kembali meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Moto3 Amerika bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga strategi, adaptasi, dan mentalitas. Dan semua itu akan diuji di COTA. Menurut kamu, apakah Hakim Danish benar-benar bisa menjadi ancaman serius bagi Veda Ega Pratama di seri Amerika? Atau justru Veda akan kembali menunjukkan dominasinya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi.